kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang berjudul Analisa Perkembangan Pasar Modal Indonesia sebelum dan sesudah pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya, Tia Mariade Bancin, Anissa Reza Dita, Hairul Hamzah, Aulia Mamura, Dewi Sartika, dan Triana Agustini. Untuk pembahasan pertama yaitu perbedaan pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Perbedaan pasar uang. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan ini biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Untuk instrumen yang ditawarkan pada pasar uang berupa sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, banker acceptance, dan surat perbendaharaan negara. Pasar uang diatur oleh Bank Sentral, dan di Indonesia yang memiliki otoritas atas pasar uang adalah Bank Indonesia. Dari segi likuiditas, pasar yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Untuk instrumen pasar uang lebih cepat dicairkan ketimbang instrumen pasar modal. Tujuan dari adanya pasar uang tidak lain untuk investasi jangka pendek. Selanjutnya, pasar modal yang dilanjutkan oleh rekan kami, Anissa Reza Dita. Kepada Anissa Reza Dita, dipersilahkan. Pasar modal. Untuk pasar modal, menawarkan investor penanaman modal dalam jangka waktu yang panjang melalui instrumen-instrumen yang telah ditawarkan. Instrumen yang ditawarkan diantara lainnya adalah 1. Obligasi atau surat utang, 2. Equity atau saham, 3. Reksadana, 4. Instrumen derivatif, dan 5 adalah instrumen lainnya. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Instrumen pasar modal tidak lebih cepat cair dibandingkan instrumen pasar uang, dan untuk investasi jangka panjang adalah merupakan tujuan dari pasar modal. Selanjutnya, perbedaan pasar valuta asing. Dalam jual beli pasar valuta asing atau foreign exchange, yang diperjualbelikan merupakan mata uang negara satu dengan mata uang negara lain. Lalu, dalam foreign exchange, mata uang yang satu disandingkan dengan mata uang yang lain. Sebagai contoh, mata uang negara Indonesia dengan mata uang Singapura. Nah, selisih di antara uang tersebut itulah yang akan naik dan turun. Maka apabila kamu membeli mata uang dalam keadaan turun dan kamu menjualnya dalam keadaan naik, maka kamu akan dapat untung. Sebelum pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tidak hanya perekonomian global yang masih positif, sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300. Hal ini adalah salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5-5,5%. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil dan cadangan devisa kita yang bagus untuk menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Data statistik publik yang dikeluarkan oleh Cost Social Central Effect Indonesia (KESET) pada bulan Januari 2021 menunjukkan peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2019, menunjukkan peningkatan jumlah investor dari Rp1.619.372 menjadi Rp2.484.354. Peningkatan sebesar 53,41% ini masih lebih rendah dari akhir tahun 2019 hingga 2020. Pada akhir tahun 2020, jumlah investor sudah mencapai 3.880.753, meskipun pandemi sedang berlangsung. Hal ini menandakan bisnis di pasar modal lebih menjadi pilihan masyarakat daripada bisnis real yang sedang terpuruk saat
pandemi saat ini karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Meskipun adanya peningkatan jumlah investor yang tinggi, jumlah volume transaksi di tahun 2019 masih lebih banyak dari tahun 2020. Tercatat pada tahun 2019 lalu, volume transaksi sebesar 36.534.971.048, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 27.495.947.445. Hal ini mencerminkan sebagian besar perilaku investor cenderung wait and see, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan transaksi.